Audio ke-122. Novel fiksi bela diri Raja Pedang. Edisi 2141 hingga 2150. Bersama suara serak cerita berlanjut. Desir, desir, desir. Semua orang dari kekuatan besar yang hadir terbang ke susunan teleportasi dan mengepung Su Tianmu, menatapnya dengan keserakahan di mata mereka. Warisan Tianzun yang lengkap, apalagi mereka, bahkan menginginkan alam dharma, langit, gajah, dan bumi. Ini cukup untuk membuat siapapun gila. Apa yang ingin kamu lakukan? Huang Yiyun bergegas mendekat dan berdiri di depan Su Tianmu, berteriak dingin pada semua orang di sekitarnya. Dia berasal dari sekte Cao Tian kita. Siapapun yang berani menyentuhnya harus memikirkan konsekuensinya dengan jernih. Di mana anggota sekte Cao Tian? Di bawah teriakan kerasnya, semua orang di sekte Cao Tian ragu-ragu sejenak dan tidak punya pilihan selain pergi dan mengepung Su Tianmu dan Huang Yiyun. Pada saat ini, Huang Yiyun benar-benar memamerkan aura orang suci, dan semua orang di sekte Cao Tian mematuhinya. Sekalipun mereka enggan, mereka harus mendengarkan perintah orang suci. Terlebih lagi, dalam hal melindungi murid dari sekte yang sama, jika ada di antara mereka yang berani melanggar perintah, orang suci tersebut memiliki kekuatan untuk membunuh mereka terlebih dahulu dan kemudian menghukum mereka nanti. Melihat begitu banyak orang di sekte Cao Tian, tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang berani bertindak gegabah. Tidak peduli betapa menggodanya warisan Tianzun, mereka tidak dapat melakukannya di sini, jika tidak pasti akan terjadi perang sekte. Tak satu pun dari mereka mampu menanggung akibatnya, dan mereka bahkan akan membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Saya hanya bisa memahaminya secara perlahan. Su Tianmu, kan? Kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Jaga warisan Tianzun dengan baik, tapi jangan biarkan orang lain merampasnya. Tunggu sampai aku datang kepadamu. Semua orang di sekitarnya memandang Su Tianmu dengan serakah dan pergi dengan enggan. Baru setelah mereka bubar, Huang Yiyun menghela nafas lega. Saudaraku, ayo kita kembali ke sekte secepatnya. Dia menoleh ke Su Tianmu dan berkata dengan ekspresi khawatir di matanya. Tetapi dengan kekuatan dan bakat Su Tianmu saat ini, bahkan kembali ke sekte pun tidaklah aman. Su Tianmu merenung sejenak dan mengangguk sedikit. Sepertinya dia sedang mengincar kunci rahasia makam pedangnya. Dia harus kembali ke sekte dulu. Su Tianmu, sebaiknya kamu tidak keluar selama periode ini. Ji Xiyun berkata, dengan ramah mengingatkan, tetapi mungkin tidak aman bagimu untuk tetap berada di sekte tersebut. Yang terbaik adalah mencari penatua tertinggi sebagai pelindung. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya. Penatua tertinggi ada di sini untuk melindungimu. Saya khawatir orang pertama yang mengambil warisan itu adalah penatua tertinggi. Saudaraku, jangan terlalu banyak berpikir, ayo kembali ke sekte dulu. Huang Yiyun menarik Su Tianmu dan segera pergi, bertekad dalam hatinya bahwa dia akan melindungi Su Tianmu dan tidak akan pernah membiarkan kecelakaan terjadi pada Su Tianmu. Ji Xiyun melihat ke belakang Su Tianmu, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kakak perempuan senior itu akhirnya terbangun. Dia sebenarnya ingin membantu Su Tianmu demi kebahagiaan kakak perempuannya, tapi kemampuannya sangat terbatas. Dia menenangkan diri dan melihat anak-anak keluarga Gu muncul di mana-mana. Susunan teleportasi juga menyala lagi. Harapan muncul di matanya. Dia telah berada di sini cukup lama, tetapi dia tidak dapat menemukan Gu Hao. Dia tidak tahu apakah dia keluar untuk meminta bantuan atau di mana dia berada bisa melihatnya. Melihat beberapa tetua klan muncul di susunan teleportasi terlebih dahulu, dia tidak sabar untuk bertanya, tetapi ternyata dia terlalu bersemangat dan buru-buru menenangkan dirinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berpura-pura tenang dan berjalan menuju klan Gu sesepuh. Qin Tianzong, Ji Xiyun telah bertemu dengan semua tetua klan. Qin Tianzong, Ji Xiyun. Mendengar kata-kata ini, wajah para tetua keluarga Gu segera berubah. Mereka tidak menyangka bahwa sekte Qin Tian akan mengirim orang untuk membantu mereka. Nona Ji Tianjiao. Beberapa orang buru-buru mengepalkan tangan mereka dengan hormat. Ji Xiyun terkenal. Mereka semua telah mendengar tentang dia dan merupakan jenius terbaik dari sekte Qin Tian, jadi mereka tentu saja ingin bersikap hormat. Rekan sesepuh klan, saya di sini untuk mencari seseorang. Ji Xiyun tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan langsung ke pokok permasalahan. Mencari seseorang.
Para tetua keluarga Gu sekali lagi terkejut. Apakah ada orang di keluarga Gu yang disukai oleh Qin Tianzong? Ji Tianjiao, tolong beritahu saya, kami akan menemukannya. Semua orang memandang Ji Xiyun dengan sanjungan. Nama orang ini adalah Gu Hao. Apakah ada orang seperti itu di antara para bangsawan? Setelah mengatakan itu, Ji Xiyun memandang mereka dengan cemas. Ada lebih dari 10 orang bernama Gu Hao di klan saya. Saya akan meminta mereka untuk segera datang. Bagaimanapun, ini adalah keluarga besar dengan lebih dari 1 juta anggota, jadi wajar jika orang memiliki nama yang sama. Ji Xiyun mengangguk, merasa gelisah tak terkendali. Ketika dia berpikir untuk segera bertemu Gu Hao, dia melihat sekeliling dengan gugup, merasa sedikit bingung. Ji Tianjiao, semua anggota klan bernama Gu Hao masih hidup dan akan segera datang menemuimu. Segera tetua keluarga Gu menyampaikan kabar baik padanya, dan Ji Xiyun segera mengangguk penuh semangat setelah mendengarnya. Melihatnya begitu bahagia, para tetua keluarga Gu juga senang. Tampaknya Gu Hao sangat tertarik dengan Qin Tianzong. Mungkinkah Ji Tianjiao masih tertarik padanya? Seharusnya itu tidak mungkin. Mereka tidak bisa tidak memikirkannya, tetapi mereka dengan cepat mengabaikan kemungkinan ini. Sebagai jenius dari sekte Qin Tian, Ji Xiyun memiliki pandangan yang lebih tinggi daripada yang atas. Setelah menunggu lama, Ji Xiyun tidak bisa menunggu lebih lama lagi sebelum lebih dari selusin Gu Hao datang. Ji Tianjiao, semua orang bernama Gu Hao ada di sini. Ketika lebih dari selusin Gu Hao datang, tetua keluarga Gu meminta mereka untuk berdiri berbaris agar Ji Xiyun dapat mengidentifikasi mereka. Meskipun lebih dari selusin orang semuanya bernama Gu Hao, mereka semua berbeda dalam usia dan bentuk badan. Ji Xiyun melirik mereka dan berubah dari penuh harapan menjadi kecewa. Kenapa tidak ada orang yang merupakan Gu Hao yang asli? Omong kosong apa ini? Tetua klan, apakah kamu yakin semua orang yang memanggil Gu Hao ada di sini? Ji Xiyun sangat tidak senang sekarang. Masih menyenangkan bermain dengannya. Melihat Ji Xiyun semakin marah, tetua keluarga Gu langsung menjadi gugup. Semua orang ada di sini. Ji Tianjiao, bukankah itu Gu Hao yang kamu sebutkan? Wajah Ji Xiyun menjadi gelap, bagaimana menurutmu? Ketika para tetua keluarga Gu melihat ini, mereka semua cemas seperti semut di panci panas. Mereka baru saja terkena pukulan keras oleh menara Bauhinia. Jika mereka masih menyinggung Qin Tianzong, maka keluarga Gu mereka akan benar-benar hancur. Ji Tianjiao, apakah ada kesalahpahaman? Orang yang kamu cari benar-benar bernama Gu Hao. Ji Xiyun memandang mereka dengan dingin, apakah dia salah mengingatnya? Beberapa tetua klan, kami datang dalam perjalanan ini. Meskipun kami tidak menyelamatkan keluarga Gu Anda, kami tetap memainkan peran kami dan membunuh beberapa orang. Saya harap Anda dapat menunjukkan ketulusan. Dia tidak hanya merasa sangat tidak nyaman ketika dia tidak dapat menemukan Gu Hao, tetapi dia juga tidak dapat kembali ke rumah. Para tetua keluarga Gu semuanya mati rasa. Mereka datang untuk menemukan mereka semua. Apa yang Anda maksud dengan tidak menunjukkan ketulusan? Ji Xiyun terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepada mereka, jadi dia mengambil sebuah potret dan menunjukkannya kepada mereka. Ini Gu Hao. Lihatlah dia baik-baik dan temukan dia dengan cepat. Para tetua keluarga Gu dan Gu Hao memandang Gu Hao di potret dan saling memandang dengan bingung. Mereka sama sekali tidak mengenal orang ini, dan seharusnya tidak ada orang seperti itu di keluarga mereka. Ji Tianjiao, orang ini seharusnya bukan dari klan kita. Kamu mungkin menemukan yang salah. Menemukan yang salah. Masih tidak mau menyerahkan orang itu. Ji Xiyun sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan tetua keluarga Gu. Jika Sutianmu tidak menyelamatkan keluarga Gu, itu akan baik-baik saja. Sekarang Sutianmu yang menyelamatkan keluarga Gu atas nama Sekte Chaotian. Sangat mungkin keluarga Gu tidak ingin menyerahkan Gu Hao padanya. Melihat Ji Xiyun tidak mempercayainya, para tetua keluarga Gu saling memandang tanpa daya, menghela nafas, lalu mengangkat tangan untuk merobek pakaian dari bahu mereka, memperlihatkan tato harimau hitam serupa. Ji Tianjiao, sejujurnya, nenek moyang kita diselamatkan oleh binatang macan hitam. Keturunan kita menggunakan harimau hitam sebagai totem mereka, dan setiap anggota klan memiliki tato harimau hitam di bahu mereka. Saat mereka berbicara, para tetua klan juga menggunakan kekuatan spiritual pada tato harimau hitam. Tato harimau hitam menjadi hidup.
Ji Tianjiao, apakah Gu Hao yang kamu cari memiliki tato ini di badannya? Ji Xiyun melihat tato di bahu mereka dan tahu bahwa ini adalah bukti pengakuan di antara anggota suku. Namun, dia belum pernah melihat badan Gu Hao. Tetapi ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, saya menemukan bahwa Gu Hao telah memperlihatkan bagian atas badannya dalam ilusi berkabut, dan dia tidak melihat tato apapun. Apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan keluargamu? Beberapa tetua klan, masing-masing anggota klan Anda memiliki tato di badan mereka. Bisakah mereka disembunyikan? Akankah anggota klan dari wilayah tersebut juga memiliki tato yang sama? Itu tidak bisa disembunyikan dalam keadaan normal. Kecuali kita keluar untuk menjalankan misi, kita akan menggunakan metode khusus untuk menyembunyikannya. Tidak peduli kapan mereka kembali ke klan, selama mereka mengenali leluhurnya dan kembali ke klan, mereka akan diberikan totem keluarga. Dua kalimat ini tidak diragukan lagi memadamkan ilusi terakhir Ji Xiyun, dan dia membuang muka dengan kecewa. Jadi begitu. Dia mengangguk dan berbalik dengan kecewa. Sepertinya dia benar-benar melihat ke arah yang salah. Ji Tianjiao. Melihat punggung Ji Xiyun yang kecewa, anggota keluarga Gu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu tapi akhirnya menutup mulutnya. Bagaimana mereka dapat membantu? Dengan situasi saat ini dan kemampuan mereka untuk menemukan orang, bagaimana mereka dapat bersaing dengan Sekte Qintian? Adapun kata-kata penghiburan, tidak perlu dikatakan apa-apa, dan tidak perlu penasaran. Sekarang keluarga tidak dapat menahan kehancuran sedikitpun. Gu Hao, di mana aku harus menemukanmu? Apakah aku masih bisa bertemu denganmu? Ji Xiyun melihat ke kejauhan dan bergumam. Dia tiba-tiba merasa patah hati, atau lebih tepat dikatakan dia sedih. Karena dia tidak pergi terburu-buru untuk menyelamatkan keluarga, apakah dia berusaha menghindarinya? Mengapa menghindarinya? Dia tidak bisa memikirkan alasannya. Berdengung. Saat dia kembali ke sekte, Huang Yiyun menghela nafas lega. Dia sekarang setidaknya setengah aman. Saudaraku, kamu tidak boleh berlarian selama periode ini, dan kamu tidak boleh mempercayai siapapun. Dia berbalik dan memberitahu Su Tianmu dengan sungguh-sungguh. Su Tianmu mengerutkan kening. Apakah kunci rahasia makam pedang begitu berbahaya? Keluarga Gu telah memegangnya selama bertahun-tahun. Tapi ketika dia memikirkan fakta bahwa keluarga Gu hampir dimusnahkan oleh Menara Bauhinia, dia bisa mengerti sedikit. Saya akan berhati-hati. Huang Yiyun meraih Su Tianmu. Apakah ini sikap yang pantas untuk berhati-hati? Saudaraku, tahukah kamu berapa banyak orang yang mengincarmu? Su Tianmu berkata dengan cemas sambil menariknya pergi. Mungkinkah Menara Bauhinia mengincarku? Kata Su Tianmu sambil mengerutkan kening dalam-dalam. Dark Jing membunuhnya dari Huangjiang hingga di Jiang, tapi masih tidak bisa menyingkirkannya di Tianjiang. Plester kulit guguik yang menjijaikan. Huang Yiyun tertegun sejenak, lalu memikirkannya, itu benar-benar mungkin. Bukan hanya Menara Bauhinia, tapi juga, saudaraku, apakah kamu masih tahu apa yang terjadi di dalam? Kata Huang Yiyun dan tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres cuek. Su Tianmu memandangnya dengan bingung, apalagi yang bisa terjadi. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, jadi Huang Yiyun tidak punya pilihan selain menceritakan semua yang dia lihat. Apakah kamu tahu apa yang ditunjukkan oleh cermin hati iblis saat itu? Seorang pria sendirian bertarung melawan beberapa binatang dewa, termasuk Yai Zhen dan Taoti. Apa? Su Tianmu terkejut ketika mendengar ini. Iblis batiniahnya tidak akan pernah ada di dalam binatang mitos ini. Bagaimana mungkin hal-hal yang belum pernah dia lihat menjadi iblis batiniah? Itu jelas bukan iblis dalam diriku. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Huang Yiyun menatapnya dalam-dalam dan mengangguk, seperti yang kamu pikirkan. Sepertinya semakin banyak orang yang tahu bahwa aku memiliki dewa. Warisan Tianzun. Su Tianmu menarik napas dalam-dalam. Ini adalah masalah yang sangat besar. Tidak peduli seberapa kuat Chaos Kai Tianlu, itu dapat membunuh beberapa orang. Itu masih merupakan warisan Tianzun yang lengkap. Huang Yiyun berkata dengan cemas, saya khawatir sekarang semua orang di sekte akan mengambil tindakan terhadap Anda. Penampilan Su Tianmu biasa-biasa saja kecuali pertukaran alkimia itu. Jadi bagaimana jika dia memiliki banyak ramuan emas? Bagaimana dengan peningkatan pesat dalam budidaya?
Hal ini masih belum dapat menutupi kekurangan besar yang disebabkan oleh usia Tu Liang yang tinggi. Dia masih jauh dari jajaran jenius terbaik. Jangan khawatir, aku punya solusinya. Su Tianmu menarik napas dalam-dalam dan berkata. Huang Yiyun membuka mulutnya, dia panik sekarang. Dia tidak tahu apakah kata-kata Su Tianmu hanya untuk menghiburnya. Saudaraku, mulai sekarang kamu bisa berlatih bersamaku. Selama kamu berada di sisiku, tidak ada yang berani menyentuhmu. Tianjiang berbeda dari wilayah lain, rentang budidayanya terlalu besar, ada yang sama lemahnya dengan alam Danyuan, dan ada pula yang sekuat alam Fatian Siang dan bumi. Sebelum Su Tianmu memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, itu adalah yang paling aman untuk mengikutinya. Sebagai orang suci, dia tidak hanya memiliki fisik bawaan, tetapi juga memiliki darah binatang mitos. Sekte tidak akan pernah melihat apapun terjadi padanya, dan jika Anda melindunginya, Anda pasti akan melindungi Su Tianmu. Evian, aku tidak bisa mengandalkan perlindunganmu sepanjang hidupku, kata Su Tianmu sambil tersenyum, lalu mengeluarkan kartu jiwa dan merobek secercah jiwa di dalamnya. Aku akan memberimu kartu jiwa sekarang, sehingga kamu bisa tahu apakah aku aman kapan saja. Kakak. Huang Yiyun mengambil kartu jiwa dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat Su Tianmu melambai padanya sambil tersenyum dan berbalik untuk pergi. Aku akan berlatih dulu. Huang Yiyun mengejarnya beberapa langkah, tapi hanya bisa melihat Su Tianmu pergi dengan khawatir. Dia punya cara untuk melindungi Su Tianmu, tapi itu akan sangat melukai harga diri Su Tianmu, dan metodenya tidak bisa dikatakan sebagai sangat bagus. Terus terang, bukan berarti orang dengan fisik bawaan tidak dapat menemukan yang kedua. Jika mereka beruntung, mereka dapat menemukan yang ketiga dan keempat. Bahkan jika mereka menemukan 10, tidak ada masalah. Dia tidak mungkin satu-satunya yang memiliki garis keturunan binatang dewa. Gabungan keduanya tidak dapat dibandingkan dengan warisan Tianzun yang lengkap. Dia hanya bisa berharap Su Tianmu masih memiliki cara ampuh yang dia gunakan untuk membunue alam langit dan manusia untuknya, dan metode ini harus mampu membunue alam langit dan bumi. Su Tianmu menggosok cincin penyimpanan dan kembali ke alam Tianxuan. Berita itu tidak akan menyebar terlalu cepat, dan pasti akan ada waktu untuk memikirkan solusinya. Atau, kita harus segera mengembangkan kamar dagang. Ini akan melayani banyak tujuan dengan satu batu. Harta yang diperoleh di Tanah Dewa Kuno, serta barang-barang yang dia dapatkan dari Nangong Yu dan yang lainnya, dia rencanakan untuk digunakan untuk mengolah kamar dagang Changlan. Dia bisa menghilang untuk jangka waktu tertentu terlebih dahulu dan kemudian mengolahnya kamar dagang Changlan. Murid Su. Sebuah teriakan terdengar dari belakang, dan ketika dia berbalik, dia melihat itu adalah penatua tertinggi Dexuan. Penatua Dexuan. Wajah Su Tianmu dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah alam Tianxuan di mana waktu mengalir lebih cepat dari 40 tahun. Lalu wajahnya menjadi gelap, apa yang lebih penting daripada menyia-nyiakan hidup dengan sia-sia. Saya khawatir hanya Tianzun yang dapat mewarisinya. Aneh rasanya aku datang ke sini untuk mencarimu, bukan? Melihat Su Tianmu mewaspadainya, penatua tertinggi Dexuan tersenyum ramah. Su Tianmu mengangguk dan mengakui bahwa jika Anda datang ke alam Tianxuan untuk menemukannya saat ini, dia pasti meragukan tujuan Anda. Jangan khawatir, saya berbeda dari yang lain. Saya juga sangat memahami bahwa meskipun saya mendapatkan warisan Tianzun, saya tidak akan mencapai banyak hal, kata penatua Dexuan terus terang, tanpa menyembunyikan bahwa dia mengetahui berita tersebut. Karena tidak ada gunanya mengambilnya, kenapa tidak berteman dengan seorang jenius yang akan segera bangkit? Memang masuk akal, tapi Su Tianmu tidak mungkin melepaskan kewaspadaannya hanya karena dua kalimat ini. Murid Su, saya tahu bahwa Anda tidak dapat mempercayai siapapun sekarang, dan saya tidak akan memaksa Anda untuk mempercayainya, tetapi Anda dapat mengajukan beberapa permintaan sekarang, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Bijaksana. Ketika berita itu keluar, saya bergegas secepatnya dan siap secara mental. Su Tianmu merenung sejenak, dan melihat bahwa penatua tertinggi Dexuan tidak berniat melakukan apapun padanya, dia berkata, kalau begitu tolong bantu saya sedikit, penatua tertinggi Dexuan. Tapi itu tidak masalah. Saya ingin meninggalkan sekte dan pergi secara diam-diam. Dia memutuskan untuk mengembangkan kamar dagang Changlan sekarang. Meninggalkan. Penatua tertinggi Dexuan tercengang. Sudah waktunya,
Tetapi dia masih ingin meninggalkan sekte. Tidakkah kamu tahu bahwa meninggalkan sekte hanya akan membuatmu lebih berbahaya? Bisakah kamu melindungi dirimu sendiri? Su Tianmu mengangguk, saya memiliki warisan Tianzun, jadi tentu saja saya punya cara untuk melindungi diri saya sendiri. Penatua tertinggi Dexuan mengangguk sedikit. Ada benarnya apa yang dia katakan, tapi jangan khawatir, saya tidak akan beralih ke sekte lain atau kekuatan apapun. Su Tianmu tahu apa yang Penatua Dexuan khawatirkan dan janjikan. Kamar dagang Changlan awalnya miliknya, jadi tidak dianggap transfer. Penatua tertinggi Dexuan khawatir dia akan pergi dan mencari perlindungan di tempat lain. Bagaimanapun, ada banyak kekuatan di Tianjiang yang lebih kuat dari sekte Chaotian, seperti sekte Lingqiao, sekte Qintian, dan peninggalan kuno tersebut. Oke, ikuti aku. Penatua tertinggi Dexuan mengangguk, lalu berbalik dan membawa Su Tianmu menjauh dari alam Tianxuan, berhenti hanya di sudut tersembunyi sekte tersebut. Saat dia mengerahkan kekuatan, formasi teleportasi muncul di ruang terbuka. Formasi ini adalah teleportasi tanpa tujuan. Ia dapat diteleportasi kemana saja, tetapi hanya dapat diteleportasi ribuan mil jauhnya dari sekte tersebut. Tinggalkan dalam susunan teleportasi ini dan pastikan tidak ada yang tahu di mana kamu berada. Su Tianmu melihat formasi tersebut, dan setelah memastikan bahwa Penatua Dexuan benar, dia melompat ke formasi teleportasi. Murid Su, kamu bersembunyi dulu dan kembalilah setelah aku mengirimimu pesan. Kata Penatua tertinggi Dexuan sambil tersenyum. Menurutnya, bahkan jika Su Tianmu pergi untuk menghindari pusat perhatian, dia pasti akan kembali. Insiden itu terjadi dengan tergesa-gesa dan dia tidak bisa mempersiapkannya, tetapi jika dia punya waktu untuk membuat pengaturan, itu pasti akan sangat meningkatkan keselamatan Su Tianmu saat dia kembali lagi nanti. Terima kasih, Penatua tertinggi Dexuan. Berdengung. Su Tianmu mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Tanpa banyak bicara, Penatua tertinggi Dexuan mengaktifkan formasi dan langsung menyuruhnya pergi. Penatua tertinggi Dexuan melihat sosok Su Tianmu menghilang dari susunan teleportasi, mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Akan lebih baik jika aku memberitahumu lebih awal. Hal itu terjadi begitu tiba-tiba, dan dia tidak siap sama sekali. Jika dia memberitahu dia sebelumnya bahwa dia memiliki warisan Tianzun, hal ini tidak perlu. Tetapi ketika dia memikirkannya, dia menertawakan dirinya sendiri. Siapapun yang dapat mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki warisan Tianzun tanpa masalah tidaklah sakit jiwa. Suara mendesing. Begitu dia berbalik, dia melihat sesosok badan muncul di depannya. Penatua tertinggi ke-13. Melihat Penatua tertinggi ke-13, Penatua tertinggi Dexuan terkejut sekaligus tidak terkejut. Terutama kecemasan yang tidak dapat disembunyikan membuatnya merasa semakin tidak terkejut. Penatua tertinggi ke-13 Dexuan, ku dengar Su Tianmu bersamamu. Di mana yang lainnya? Penatua tertinggi ke-13 berpura-pura bersikap natural, seolah sedang mengobrol, tetapi ketika dia melihat formasi teleportasi yang baru saja diaktifkan, ekspresinya tidak bisa dikendalikan. Tiba-tiba menjadi suram. Melihat Penatua tertinggi ke-13 yang hendak menyerang, Penatua tertinggi Dexuan memasang cibiran samar di bibirnya. Apakah kamu tidak melihat bahwa dia diteleportasi? Kuda lumpur rumput. Penatua tertinggi ke-13 ingin langsung memarahinya. Warisan lengkap dari Dewa Surgawi baru saja dikirim oleh Anda. Dasar bodio itu. Dia memiliki keinginan untuk membunuh Penatua tertinggi Dexuan saat itu juga. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa Su Tianmu memiliki warisan Tianzun dan mungkin relatif kuat. Dia awalnya berencana untuk mencobanya perlahan, tetapi daging di mulutnya terbang seperti ini Penatua tertinggi saat ini. Itu adalah warisan lengkap dari Tianzun. Mengaum di dalam hatinya, dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Penatua Taisang Dexuan dengan kepala guguik tergantung di lehernya. Menahan amarahnya yang membara, dia ingin bertanya kemana Su Tianmu telah diteleportasi, tetapi ketika dia berpikir bahwa susunan teleportasi ini tidak memiliki koordinat tertentu, dia tahu bahwa permintaan itu sia-sia. Susunan teleportasi hanya dapat berteleportasi sejauh 1000 mil, masih ada peluang. Dia menatap Penatua tertinggi Dexuan dan berbalik untuk pergi, tetapi dihentikan oleh Penatua tertinggi Dexuan. Penatua tertinggi ke-13, apa yang kamu lakukan? Apa yang dia lakukan bukanlah urusanmu.
Tentu saja saya akan berlatih. Dia menekan kecemasannya dan berpura-pura tenang, takut Penatua tertinggi Dexuan akan memperhatikan dan menghalanginya dengan berbagai cara. Namun sayangnya, pemikirannya telah terlihat jelas oleh Penatua tertinggi Dexuan. Tidak perlu terburu-buru untuk berlatih. Bahkan jika Anda berlatih selama 100 tahun, Anda mungkin tidak membuat banyak kemajuan. Kata Penatua Taisang Dexuan dengan sinis. Penatua tertinggi ke-13 sepertinya tidak dapat mendengar sarkasme dalam kata-katanya, dan hanya ingin segera pergi untuk mengejar Sutianmu. Dia tidak bisa mendengarkan apapun sekarang. Penatua tertinggi ke-13, saya ingin mengingatkan Anda bahwa sebagai Penatua tertinggi, adalah tugas Anda untuk melindungi murid-murid Anda. Anda tidak boleh melakukan sesuatu yang bodoh atau melanggar aturan. Dia ingin segera pergi, matanya dingin dan dia berkata dengan suara dingin. Penatua tertinggi ke-13 memandangnya dengan dingin, berpikir bahwa mengatakan ini padanya akan berguna. Dia hanya ingin mewariskan warisan, bukan nyawa anak itu. Selain itu, anak itu membunuh sisa jiwanya dan menyebabkan kerugian besar baginya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku terlalu malas untuk mengobrol denganmu. Dia mendorong Penatua Dexuan menjauh dan segera pergi. Penatua tertinggi Dexuan melihat ke arah dia pergi, suasana hatinya menjadi rumit, tetapi yang lebih penting dia tidak berdaya. Kamu telah menerima warisan Tianzun yang lengkap, kenapa kamu hanya memiliki sedikit kultivasi? Dia tidak mengerti bahwa Sutianmu jelas sangat tua dan memiliki warisan yang begitu kuat. Bagaimana dia bisa begitu baik jika dia lebih kuat, bahkan jika dia lebih muda, dia bisa membantu Sutianmu menjadi putra suci. Lalu siapa yang berani menyentuhnya? Bahkan 13 sesepuh tertinggi pun tidak bisa melakukannya. Anak laki-laki itu telah meninggalkan sekte Chaotian. Sial, dia ingin kabur. Kemana dia pergi? Berita kepergian Sutianmu dari sekte Chaotian menyebar dengan cepat. Setiap orang yang mendambakan warisan Tianzun semua mendengar berita tersebut dan segera berangkat mencari Sutianmu dalam radius 3000 mil dari sekte Chaotian. Selama mereka bertindak cukup cepat, mereka memiliki kesempatan untuk menangkap Sutianmu dan mendapatkan warisan Tianzun. Ketika mereka dengan panik mencari Sutianmu, mereka tidak pernah menyangka bahwa Sutianmu sedang berlatih dalam jarak 100 mil dari sekte Chaotian. Sekte Chaotian, di alam spiritual ruang dan waktu. Apa katamu? Biarkan dia pergi. Penatua tertinggi ke-8, tahukah kamu bahwa di luar sangat berbahaya sekarang? Tahukah kamu berapa banyak orang yang akan mengejarnya jika dia keluar? Ada sejumlah besar orang besar yang berkumpul di alam spiritual ruang kontratemporal yang biasanya tidak terlihat oleh naga. Pada saat ini, mereka terkilir, seolah-olah mereka sedang menghakimi Penatua tertinggi Dexuan, dan mereka terus-menerus memarahi. Apakah kamu bingung? Tugasmu adalah melindungi murid-muridmu, bukan bertindak sembarangan. Bawa dia kembali dengan cepat. Melihat pejabat senior sekte yang marah, Penatua tertinggi Dexuan tetap tenang dan tenang. Memang banyak orang yang menatap Sutianmu sekarang. Aku melepaskannya demi keselamatannya. Selama dia bersembunyi di luar, dia akan aman. Apakah bagian luarnya simen sekte? Para pejabat senior ditertawakan karena marah, dan segera mengetahui bahwa Penatua tertinggi Dexuan sangat kejam. Penatua tertinggi ke-8, apa maksudmu? Mungkinkah kita tidak bisa melindungi satu murid pun? Apakah kamu meragukan kami? Sebagai Penatua tertinggi ke-8, memiliki pemikiran seperti itu sangatlah merusiak. Penatua tertinggi Dexuan tersenyum tanpa komitmen, tentu saja saya mempercayai Anda, tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa orang lain tidak akan tertarik padanya? Kata-kata ini membuat semua eksekutif senior tercengang. Mereka bisa menjamin diri mereka sendiri, tapi mereka tidak bisa menjamin semua orang. Tidak peduli apa, pasti akan lebih aman di sekte ini daripada di tempat lain. Penatua tertinggi ke-8, kamu harus membawanya kembali. Penatua tertinggi Dexuan meletakkan tangannya di lengan baju masing-masing dan melihat hidung dan hatinya. Singkatnya, dia tidak bisa melakukannya. Melihat dia tampak seperti babai Mahtei yang tidak takut air mendidih, semua pejabat senior menjadi marah. Penatua tertinggi ke-8, mungkinkah Anda ingin warisan Tianzun jatuh ke tangan orang lain? Tahukah kamu bahwa ini adalah kunci sekte kita mencapai puncak Tianjiang? Warisan Tianzun yang lengkap jarang terjadi dalam 100.000 tahun.
Anda membodohi masa depan sekte dan menyerahkan masa depan sekte tersebut kepada orang lain. Mendengarkan kata-kata lurus mereka, Penatua tertinggi Deksuan hanya tersenyum acuh tak acuh. Lalu bagaimana? Bagaimana jika aku membawanya kembali? Apakah menurutmu kami akan mencuri warisannya? Konyol. Tentu saja dia kembali untuk berbagi warisan dan membuat semua orang menjadi lebih kuat bersama-sama. Jangan khawatir, sekte itu tidak akan pernah memperlakukannya dengan buruk. Setidaknya itu akan memberinya persiapan untuk putra suci. Kedengarannya masuk akal, dan kondisinya cukup mengasyikkan, tapi siapakah Penatua Taisang Deksuan? Dia bisa dikatakan orang yang paling berpengalaman di antara orang-orang berpengalaman. Bagaimana dia bisa tergerak oleh beberapa kata seperti itu? Mengapa kita harus membagi warisan orang lain kepada semua orang? Jika Anda memiliki kemampuan, tunjukkan keahlian khusus Anda dan bagikan kepada semua orang. Sebagai murid sekte tersebut, dia secara alami berkewajiban untuk berbagi warisan dengan sekte tersebut. Sekte memberinya kondisi yang menguntungkan, jadi dia harus membayar kembali sekte tersebut. Mungkinkah sekte tersebut memelihara serigala bermata putih? Membalas kebaikan dengan kebaikan, apakah kamu memahami prinsip ini? Penatua tertinggi Deksuan masih memiliki sikap acuh tak acuh, tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa ini sebenarnya adalah solusi terbaik. Selama Sutianmu mendedikasikan warisan Tianzunnya, sekte tersebut tidak hanya dapat berkembang pesat dalam waktu singkat, tetapi dia juga dapat melindungi dirinya sendiri dengan baik, yang merupakan situasi yang saling menguntungkan. Namun muncul masalah lain, yaitu keserakahan manusia. Sutianmu berkontribusi pada warisan Tianzun, tapi bagaimana orang bisa percaya bahwa dia benar-benar berbagi segalanya? Siapa yang percaya bahwa dia tidak menyembunyikan apapun? Dengan kekuatannya, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan apapun, dan melakukan hal baik akan membawa lebih banyak tekanan dan masalah. Penatua tertinggi Deksuan memahami sifat manusia dengan sangat baik. Namun dalam keadaan yang sulit, kita tidak dapat menyangkal bahwa ini adalah metode yang baik. Jika tidak ada metode lain yang lebih baik, kita harus menundukkan kepala dalam menghadapi situasi tersebut. Namun, dia tidak akan memilih metode ini dalam jangka pendek. Dia akan memikirkan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penatua tertinggi ke-8, apapun yang terjadi, kamu harus membawa Sutianmu kembali. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Sutianmu dan warisan Tianzun jatuh ke tangan orang lain, kamu akan memikul semua tanggung jawab. Ini adalah keputusan yang dibuat bersama oleh para tetua tertinggi. Di bawah danau 70 mil jauhnya dari sekte Chaotian, Sutianmu sedang berlatih. Dia tidak pergi terburu-buru setelah berteleportasi. Dia tahu bahwa berita kepergiannya pasti akan diketahui banyak orang. Tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari alam magis dan surgawi itu, apalagi teleportasi formasi. Jadi dia berbalik dan bermain di bawah lampu hitam sebentar. Jika orang-orang dari faksi lain ingin menemukannya, bahkan jika mereka menggeli 3 kaki ke dalam tanah, mereka tidak dapat mencapai pintu sekte Chaotian, dan orang-orang dari sekte Chaotian tidak dapat menggeli 3 kaki di bawah tanah untuk menemukannya di tempat mereka. Pintu sendiri. Bukan karena sekte Chaotian tidak memiliki IQ, tetapi mereka tidak memiliki wajah untuk melakukannya. Begitu mereka melakukannya, bukankah itu akan menjadi pengumuman kepada Tianjiang bahwa sekte Chaotian akan membunuh mereka keluarga sendiri? Siapa yang berani bergabung dengan sekte Chaotian di masa depan? 10 hari penuh berlalu sebelum Sutianmu keluar dari kondisi budidaya tertutup. Waktu telah berlalu begitu lama, tidak peduli betapa giliannya kekuatan-kekuatan itu, mereka seharusnya sudah sedikit tenang sekarang. Sudah waktunya untuk mengisi urat angin. Sebelum pergi ke kamar dagang Changlan, dia harus mengisi ulang urat angin yang terkuras dan menyusut, sehingga dia bisa mendapatkan kepercayaan diri. Ketika roh itu datang ke lantai 2 pagoda, senyuman muncul di wajah Sutianmu ketika dia melihat Kaisar Abadi yang Gilia muncul seperti biasa. Senior, apakah masih ada jiwa dewa di tingkat kedua? Kaisar Abadi Gilia memandangnya dengan heran, kamu tidak akan menelan jiwa orang suci itu lagi. Sekarang dia telah menjadi jiwa, dia memiliki kekuatan untuk menelan jiwa seorang suci. Namun, Sutianmu tidak mengikuti akal sehat dan malah ingin menelan jiwa seorang dewa. Percuma menelan jiwa orang suci sekarang. Tidak akan banyak berpengaruh. Jika masih ada jiwa dan dewa, jangan sia-siakan.
Berdasarkan situasi saat ini, menelan jiwa orang suci tidak akan membantunya menyelesaikan banyak masalah. Sebaliknya, jiwa dewa akan menggunakan Chaos Key Tianlu ketika dia menghadapi krisis nyata, dan mengkonsumsi kekuatan dewa sekali saja sudah cukup untuk mengatasinya. Dengan itu, sebenarnya sangat sia-sia menggunakan kekuatan Raja Dewa seperti ini, tapi itu lebih baik daripada menyia-nyiakan kekuatan seorang suci. Dia tidak ingin menyia-nyiakan 5 elemen Vena gelap. Ada juga dewa-dewa tak berperasaan di tingkat kedua. Kamu seharusnya tidak merasa buruk jika menggunakannya, kata Kaisar Abadi yang Gilia dengan sedikit geli di bibirnya. Apakah ada dewa yang hidup dan dewa yang kejam? Su Tianmu memandang Kaisar Abadi Gilia dengan heran. Mengapa dia tidak pernah memberitahunya sebelumnya? Dewa yang kejam dibunuh ketika dia lebih buruk dari binatang jahat. Kaisar Abadi yang Gilia itu menulis dengan ringan. Namun di seluruh dunia, tidak ada orang yang lebih memenuhi syarat untuk mengatakan hal ini selain dia. Bahkan Kaisar Abadi telah terbunuh, apakah masih layak membicarakan tentang membunuh dewa ilahi? Dia mendirikan kendo yang kejam. Jika dia tidak membunuhnya lebih awal, saya tidak tahu berapa banyak lagi orang yang akan terluka. Jadi ini sumber keburukan istrinya. Setelah menghabiskan kekuatan dewa yang kejam, tidak akan ada lagi sakit hati. Senior, keluarkan dia. Kaisar Abadi Gilia mengangkat tangannya, dan kabut putih menghilang, dan seorang pemuda tampan berbaju hitam muncul di depannya. Seluruh badannya dingin, terutama matanya yang sangat dingin. Kata-kata yang kejam dan tidak berarti hampir tertulis itu. Di matanya, The Ruthless Lord hanya melirik Kaisar Abadi Gilia, mengembunkan pedang di tangannya dan membunuh Su Tianmu. Dari awal sampai akhir, tidak ada satu kata pun yang terucap. Itu tidak berperasaan dan tidak berarti. Aku benar-benar tidak tahu apa arti hidup bagi orang sepertimu. Mata Su Tianmu dingin, dan dia menjalankan Chaos Open Heaven Record, dengan panik menyerap kabut putih di sekitarnya, dan menelan dewa penguasa tak berperasaan dalam satu gigitan. Dengan jiwanya yang kuat saat ini, ditambah dengan bantuan seni bela diri dan pagoda, akan mudah untuk menelan jiwa dewa ilahi. Menjadi kejam dan tidak adil berarti menghancurkan umat manusia di matanya. Setelah melahap dewa yang kejam, jiwa kembali ke badan. Kekuatan dewa yang kejam langsung mengalir ke urat angin yang kering dan menyusut, seperti es dan salju yang mencair, memberi nutrisi pada segala sesuatu, dan langsung penuh vitalitas. Su Tianmu mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Kamu bisa pergi ke kamar dagang. Setelah mengubah penampilannya menjadi canglan, dia menurunkan nafasnya dan pergi. Kekuatan besar telah menggeli selama 10 hari dalam radius 3.000 mil. Tidak ada yang punya harapan lagi. Mereka hanya akan mengira Su Tianmu telah melarikan diri atau bersembunyi di suatu tempat, dan tidak akan menghabiskan banyak uang lagi yang besar sedang mencari seseorang atau memblokirnya. Kamar dagang Changlan telah resmi menetap di Tianjiang dan berkonsentrasi pada pembangunan, tetapi tidak mampu melakukan percikan apapun selama periode ini. Itu semua karena Tianjiang penuh dengan monster raksasa. Jangankan memercikkan air, kamu bisa bunuh diri jika tidak hati-hati. Setelah menaiki susunan teleportasi dan melakukan perjalanan ribuan mil jauhnya, kami menemukan markas besar kamar dagang Changlan. Presiden Ni Changming dan 3 lainnya keluar untuk menyambut Su Tianmu dan sangat senang melihatnya. Begitu Su Tianmu tiba, mereka memiliki tuliang punggung. Su Tianmu mengerutkan kening saat dia melihat lingkungan sekitarnya. Sangat sulit bagi kamar dagang untuk berkembang di tempat yang terpojok. Melihat wajahnya tidak tampan, Ni Changming dan 3 lainnya menundukkan kepala karena malu. Presiden, kami tidak kompeten. Tolong juga minta Presiden untuk menghukum Anda. Ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di Tianjiang. Memang sulit bagi kamar dagang untuk berkembang. Saya tidak menyalahkan Anda. Su Tianmu bukannya tidak masuk akal. Dengan kemampuan Ni Changming, memang sulit bagi kamar dagang perdagangan akan berkembang. Sangat bagus untuk ditempatkan di Tianjiang. Di mana Xinyu? Melihat Su Tianmu tidak memvonis bersalah, Ni Changming dan yang lainnya menghela nafas lega, mengangkat tangan dan mengepalkan tangan dan berkata, Presiden Hua saat ini sedang bernegosiasi dengan keluarga baru. Jika kita dapat memenangkan bisnis mereka, kamar dari perdagangan akan memiliki modal pengembangan. Su Tianmu menghela nafas dalam diam saat dia mendengarkan. Hua Xinyu sedang sibuk dan bekerja keras untuk kamar dagangnya.
Hua Xinyu mungkin mengambil sebagian besar pujian bagi kamar dagang untuk mendapatkan pijakan di Tianjiang. Kapan Presiden Hua akan kembali? Aku sudah pergi selama beberapa hari, aku akan segera kembali. Sudah berapa hari kamu di sana? Su Tianmu mengerutkan kening, apa yang terjadi di sana? Presiden Hua menyuruh kami untuk tenang dan dia bisa menyelesaikan semuanya. Alis Su Tianmu tidak mengendur, dia selalu merasa Hua Xinyu akan dalam bahaya. Presiden, jangan khawatir, Presiden Hua punya rasa proporsionalnya sendiri. Presiden, kekuatan kami tidak lemah sekarang, dan kami bukanlah keluarga baru yang bisa diganggu sesuka hati. Ni Changming dan yang lainnya tahu bahwa Su Tianmu mengkhawatirkan keselamatan Hua Xinyu, jadi mereka berkata dengan percaya diri. Presiden, silakan pergi ke kamar dagang dan duduk dulu. Su Tianmu mengangguk, dan mereka bertiga memasuki kamar dagang bersama Ni Changming. Mereka memandang kamar dagang dengan tampilan baru dan mengangguk sedikit. Saat ini, tampaknya kamar dagang masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Karena kembalinya dia sebagai presiden, kamar dagang menjadi sangat hidup. Semua eksekutif senior dan murid berbakat dari kamar dagang berkumpul bersama. Banyak orang dengan rasa ingin tahu memandang presiden yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Presiden, masih ada sekelompok jenius yang sedang menjalankan misi. Mereka akan segera kembali, kata Ni Changming dengan tangan terkepal, senyum bangga di wajahnya. Para jenius itu semuanya sangat berbakat, memiliki banyak kehidupan, dan telah memadatkan banyak ramuan emas. Mereka memiliki masa depan yang cerah. Meski Kadin berkembang lambat, mereka masih membina banyak anak-anak berbakat dari seluruh negeri. Ini juga merupakan pencapaian yang sangat mengesankan baginya. Su Tianmu mengangguk dengan tegas. Orang jenius seperti itu memang sesuatu yang bisa dibanggakan. Orang jenius dengan banyak ramuan emas bukanlah hal yang umum di Sekte Chaotian. Setelah dikembangkan, peluang untuk mencapai alam dharma, langit dan bumi di masa depan sangat tinggi. Para jenius ini harus dibina dengan penuh penekanan. Tujuannya mendirikan kamar dagang tidak hanya untuk melawan Dark Jing, tetapi juga untuk kerabat dan teman-temannya. Selama kamar dagang benar-benar berkembang, dia dapat mendatangkan semua teman Huang Jiang dan Xuan Jiang. Presiden, yakinlah bahwa sumber daya kamar dagang selalu diarahkan pada mereka. Presiden, mereka kembali. Deng Surong menyentuh cincin penyimpanan dan berkata dengan gembira ketika dia melihat pesan di slip giok. Biarkan mereka datang menemui saya, kata Su Tianmu segera. Tidak mudah bagi kamar dagang untuk menstabilkan para jenius itu sekarang. Ya, 100 mil jauhnya dari kamar dagang, 4 orang jenius bergegas menuju kamar dagang, tetapi wajah mereka tidak terlalu tampan, dan mereka sepertinya sedang bertengkar. Saudari Xin, sudah berapa lama kita berada di Tianjiang? Apakah kamu belum mengerti? Dengan bakatmu, mudah untuk bergabung dengan sekte besar manapun. Seperti Sekte Qintian dan Sekte Lingqiao, meskipun persyaratan mereka lebih rendah, Sekte Chaotian dan Sekte Wuwang bergabung dengan santai. 2 dari mereka telah mengirimkan pesan untuk membujuk wanita di depan. Dia adalah Su Jiaxin, yang Su Tianmu inkarnasi sebagai Xiao Yao dan ditemui di Gua Iblis yang didirikan oleh Peri Iblis 9 Kesulitan. Bakat Su Jiaxin pada awalnya tidak rendah, dan dia telah menembus Gua Iblis. Di bawah pelatihan intensif kamar dagang Changlan, budidayanya telah melonjak, dan sekarang dia telah mencapai alam spiritual. 3 orang di sebelahnya sama seperti dia. Mereka sekarang adalah orang paling jenius di kamar dagang Changlan. 2 orang yang membujuknya tidak puas dengan kelemahan kamar dagang Changlan, dan mereka semua memiliki gagasan memperbarui dari kamar dagang. Namun karena Su Jiaxin adalah pemimpin generasi muda, mereka semua berharap Su Jiaxin dapat pergi bersama mereka dan bergabung dengan sekte yang kuat. Saudari Xin, setelah sekian lama, hutangmu kepada kamar dagang telah lunas. Mengapa kamu masih keras kepala? Melihat Su Jiaxin tetap bergeming, keduanya terus membujuk satu sama lain dengan sungguh-sungguh. Baru setelah cincin penyimpanan terus berkilau, mereka berhenti membujuk dan mengeluarkan slip giok untuk memeriksanya. Presiden ada di sini. Kedua orang jenius itu saling memandang dan mengerutkan kening. Mereka belum pernah melihat presiden sebelumnya, jadi bukan urusan mereka untuk kembali. Wakil presiden meminta kami untuk kembali dan menemui presiden secepatnya. Lalu bagaimana jika presiden kembali? Berapa banyak manfaat yang bisa dia berikan kepada kita?
Kamar dagang manapun yang kuat di Tianjiang tertinggal jauh. Ini saat yang tepat untuk kembali dan memberitahu dia bahwa kita ingin meninggalkan kamar dagang. Ya, Presiden kembali tepat pada waktunya. Memberitahu dia secara langsung adalah bentuk kebaikan terakhir kita. Kedua orang itu akan segera memanfaatkan kesempatan kembalinya Presiden untuk meninggalkan kamar dagang Changlan sekaligus. Bagaimana jika Presiden tidak setuju? Kata pria yang diam itu. Tidak setuju. Mau tak mau dia tidak setuju. Lagi pula aku sudah melakukan semua yang perlu kulakukan, dan tidak mungkin kamar dagang akan menundaku seumur hidup hanya karena sedikit bantuan. Bagaimanapun, saya sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Ma. Selama saya pergi, mereka akan merekomendasikan saya ke Sekte Wuwang. Keduanya mendengus dingin dan melaju untuk terbang ke markas kamar dagang. Pria itu melihat ke belakang dengan ekspresi kaku di wajahnya. Saudari Sin, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak peduli apa yang mereka lakukan. Saya hanya tahu bahwa kamar dagang menyelamatkan hidup saya dan membalaskan dendam saya. Saya tidak akan pernah meninggalkan kamar dagang dalam hidup ini dan hidup dan mati bersama kamar dagang. Sebagai manusia, kamu tidak boleh bersyukur. Setelah mengatakan itu, Su Jiaxin terbang ke kamar dagang. Pria itu berdiri di sana dengan ekspresi rumit. Dia tahu bahwa kata-kata terakhir Su Jiaxin ditujukan padanya. Di aula pertemuan kamar dagang, Su Tianmu tidak menunggu lama sebelum dia menerima kabar bahwa talenta terbaik kamar dagang telah tiba. Presiden, para jenius itu telah sampai di depan pintu. Deng Surong mengepalkan tinjunya dan bertanya apakah dia boleh membiarkan mereka masuk sekarang. Biarkan mereka masuk. Su Tianmu segera berkata. Dia sangat tertarik untuk bertemu dengan para jenius terbaik di kamar dagang. Deng Surong memberi perintah, dan Su Jiaxin serta 4 orang lainnya masuk ke ruang pertemuan. Melihat Su Tianmu, mereka berempat memiliki kilatan keanehan di mata mereka. Mereka tidak pernah terlalu memperhatikan presiden yang belum pernah melihat awal dan akhir naga, dan mereka tidak menyangka dia begitu muda. Selain berpenampilan tidak tampan, mau tidak mau orang-orang merasa berdebar-debar dan takjub membayangkan mendirikan kamar dagang sekuat itu di usia yang begitu muda. Mungkin hanya karena dia terlihat muda, tapi usia tuliangnya mungkin tidak diketahui. Saya telah mengabaikan kamar dagang. Dia pasti berlatih di alam spiritual ruang waktu. Usia tuliangnya pasti beberapa kali lipat usia kita. Kedua orang yang sebelumnya menasihati Su Jiaxin mendengus dengan jijai. Apa yang masih kamu lakukan? Segera temui Presiden. Deng Surong berkata kepada mereka dengan senyuman di wajahnya. Mereka bertiga sangat senang bisa membina 4 orang jenius terbaik dan menyerahkannya kepada Su Tianmu. Saya telah bertemu dengan Presiden. Kedua orang itu mengepalkan tangan mereka dengan enggan, hanya Su Jiaxin yang menunjukkan sedikit antusiasme dan rasa hormat. Presiden, nama cantik ini adalah Su Jiaxin. Dia yang paling berbakat dan terkuat di antara generasi muda. Deng Surong mengangkat tangannya untuk memperkenalkan Su Jiaxin kepada Su Tianmu. Ini adalah Su Chuan, seorang pria muda dan menjanjikan dengan 3 nyawe dan 2 ramuan emas. Ini Su Ming. Dia berusia kurang dari 150 tahun dan akan menerobos ke alam kehampaan spiritual. Ini Jiang Ping. Dia tidak hanya memiliki tempat tinggal multi kehidupan, dia juga memiliki fisik yang bagus. Keempat jenius tersebut dianggap baik di Sekte Chaotian, dan masing-masing memiliki kekuatannya masing-masing. Jika mereka dilatih dengan baik, mereka pasti akan mencapai hal-hal hebat. Su Tianmu mengangguk puas, dan matanya tertuju pada Su Jiaxin lebih lama. Jika dia mengingatnya dengan benar, Su Jiaxin adalah orang yang dia selamatkan di Gua Iblis, dan dia tidak kecewa. Bagus sekali, kalian semua tampil bagus. Kamar dagang pasti akan melatihmu dan membuatmu lebih kuat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terima kasih, Presiden. Kita harus melakukan yang terbaik untuk kamar dagang. Su Jiaxin dan Su Chuan mengepalkan tangan mereka sebagai rasa terima kasih, tetapi Su Ming dan Jiang Ping tidak setuju, bahkan menghina mereka. Kata-kata ini hanya mempermalukan diri mereka sendiri dan tidak memiliki arti praktis. Tentu saja Su Tianmu tidak mencoba membodohi dirinya sendiri ketika dia mengatakan ini, tetapi sebelum dia bisa mengeluarkan barang-barang itu, Su Ming dan Jiang Ping berbicara satu demi satu. Presiden, ketika kami kembali dari perjalanan ini, kami ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Anda.
Tolong minta izin juga kepada Presiden. Selamat tinggal. Kemana harus pergi? Su Tianmu bertanya dan melihat ke arah Ni Changming dan yang lainnya, tetapi mereka bertiga juga bingung. Mereka telah kembali dari misi dan tidak akan ada lagi misi yang dijadwalkan dalam jangka pendek. Mau kemana? Tanya Deng Surong. Su Ming dan dua orang lainnya menoleh ke arahnya, mengabaikannya, dan hanya bertengkar dengan Su Tianmu. Presiden, kami telah menjadi anggota Kamar Dagang selama bertahun-tahun. Sejak bergabung, kami telah bekerja keras untuk pengembangan Kamar Dagang dan telah memberikan banyak kontribusi. Menurutku kita tidak berhutang apapun pada Kamar Dagang. Mari kita berkumpul dan bersantai. Mungkin kita bisa membantu sedikit saat kita bersatu kembali di masa depan. Melihat ekspresi bangga Su Ming dan yang lainnya, semua orang di Su Tianmu akhirnya mengerti bahwa mereka akan mengkhianati Kamar Dagang. Wajah Ni Changming dan mereka bertiga tiba-tiba berubah menjadi jelek. Mereka dengan senang hati merekomendasikan Anda kepada Presiden, tetapi pada akhirnya mereka mengkhianati sekte tersebut. Su Ming, apa yang kalian berdua bicarakan? Di depan Presiden, kamu berpikir jernih. Presiden, mereka pasti terstimulasi oleh sesuatu. Mohon maafkan mereka. Ni Changming dan yang lainnya berbicara dengan tergesa-gesa untuk mencegah Su Tianmu marah, dan juga berharap Su Ming dan yang lainnya lebih bijaksana. Kami tidak terstimulasi. Mari kita perjelas hari ini. Banyak sekte di Tianjiang telah memberikan cabang zaitun kepada kita. Jangan hancurkan masa depan kita. Wajah Su Tianmu menjadi gelap. Dia akan mengkhianati Kamar Dagang segera setelah dia kembali. Itu selalu merupakan provokasi dan menginjak-injak martabatnya. Bukannya dia tidak mengizinkan siapapun keluar dari Kamar Dagang, tapi masalah ini bisa diangkat beberapa hari kemudian, jadi tidak perlu terburu-buru, bukan? Kalau masalah ini tidak bisa ditangani dengan baik, bagaimana dia bisa mengelola Kadin? Su Ming, apakah kamu lupa bagaimana Kamar Dagang membantumu? Jiang Ping, apakah kamu lupa siapa yang menyelamatkanmu? Apakah ini caramu membalas kebaikanmu? Melihat wajah jelek Su Tianmu, Ni Changming dan yang lainnya tidak tahan lagi. Mereka mengkhianati Kamar Dagang saat ini dan terus mengatakan bahwa mereka tidak berterima kasih. Namun, di mata Su Ming dan Su Ming, kata-kata mereka hanya mencoba membalas budi dan secara paksa menunda masa depan mereka. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Saya memberitahu Anda hari ini, bukan meminta instruksi. Ayo pergi. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Su Tianmu, dan mereka sama sekali tidak memandang seluruh Kamar Dagang Changlan, apalagi seorang presiden yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Tentu saja, Ni Changming dan yang lainnya tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja, jadi mereka segera meminta penjaga untuk menghentikan mereka. Su Ming dan keduanya memandang penjaga yang menghalangi mereka tanpa rasa takut. Sebaliknya, mereka berbalik untuk melihat Ni Changming dan yang lainnya dengan arogan. Kami akan bergabung dengan Sekte Wuhuan, apakah kamu yakin ingin bertengkar? Berani menyentuh kami? Pikirkan bagaimana menahan murka Sekte Wuhuan. Kata-kata kedua pria itu membuat takut semua orang di Kamar Dagang. Bagi mereka, Sekte Wuhuan adalah raksasa yang tak terhentikan. Belum lagi kemarahan, bahkan bersin pun bisa membunuh mereka. Lolos. Ketika Su Ming dan yang lainnya melihat Ni Changming dan yang lainnya, mereka ketakutan, dan sikap mereka menjadi lebih arogan. Apakah aku bilang kalian berdua boleh pergi? Jika dia tidak memberi pelajaran pada Su Ming dan keduanya hari ini, bagaimana dia bisa tetap menjadi presiden? Apa? Kamu ingin menghentikan kami? Su Ming dan dua lainnya menoleh untuk melihat Su Tianmu, tanpa rasa takut sedikit pun di wajah mereka. Wakil Presiden Ni, hitung berapa banyak mereka yang masih berhutang pada Kamar Dagang. Ketika Ni Changming mendengar ini, ekspresi malu muncul di wajahnya, dan dia mengepalkan tinjunya ke arah Su Tianmu dan berkata, Presiden, mereka semua dibantu oleh Kamar Dagang di masa-masa tersulit mereka. Kamar Dagang telah dengan penuh semangat melatih mereka, tapi setelah mereka masuk Kamar Dagang, mereka juga menjadi Kamar Dagang. Dia telah memberikan banyak kontribusi, bagaimana Anda menghitungnya? Hal ini sama sekali tidak mudah untuk dihitung. Tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, ini adalah akun yang membingungkan. Awalnya, ketika Su Ming dan keduanya pergi, mereka bisa mengirim mereka dengan cara yang megah dan membentuk hubungan yang baik,
Tetapi sekarang mereka secara terbuka menamparkan wajah presiden, mereka harus menyelesaikan masalah. Sederhana. Su Tianmu berdiri dan berkata dengan keras, semua orang bisa pergi dengan satu tangan tersisa. Gunakan salah satu tangan mereka. Su Ming dan kedua anak buahnya segera mengubah ekspresi mereka dan berteriak pada Su Tianmu, beraninya kamu. Kami akan bergabung dengan Sekte Wuwang, kamu berani menyentuh kami. Sekte Wuwang. Su Tianmu mensibir. Sekarang dia telah kembali ke kamar dagang, dia tidak akan menganggap serius Sekte Wuwang. Meniup. Tanpa ada orang lain yang mengambil tindakan, dia mengangkat tangannya dan melancarkan serangan di depan Su Ming dan mereka berdua. Ekspresi Su dan Ming berubah. Mereka ingin melawan atau menghindar, tetapi ternyata mereka tidak bisa melakukannya. Puff. Ah. Saat darah berceceran, kedua orang itu memegang bahu mereka dan mundur, menyaksikan tanpa daya saat seluruh lengan mereka jatuh ke tanah. Dalam sekejap, aula pertemuan menjadi sunyi. Semua orang memandang Su Tianmu dengan bingung. Apakah ini benar-benar mengabaikan kemarahan Sekte Wuwang? Baik Su Ming maupun Su Ming menggunakan Sekte Wuwang sebagai pendukung mereka, dan bahkan melepaskan salah satu tangan mereka di depan umum. Segera, mereka putus asa. Selama Su Ming dan keduanya bergabung dengan Sekte Wuwang, mereka pasti akan menghadapi kemarahan Sekte Wuwang. Dengan sedikit kekuatan mereka, Sekte Wuwang dapat menghancurkan mereka menjadi abu hanya dengan bersin. Oke, Changlan, jika kamu berani melakukan ini pada kami, kamu tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik. Kenapa kamu tidak keluar? Apakah kamu ingin mati? Kata Su Tianmu Binghan. Ketika Su Ming dan keduanya melihat bahwa dia menunjukkan niat membunuh, mereka melihat sekeliling dan pingsan di tempat. Jika mereka terus bersikap sombong, mereka akan benar-benar mati. Changlan, cepat atau lambat aku akan membuatmu berlutut di hadapanku dan menjilat sepatuku. Changlan, kamu dan kamar dagang akan menungguku. Mereka berdua hanya bisa mengutuk dalam hati, menebas Su Tianmu dengan keras dan pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Ni Changming dan yang lainnya menyaksikan kedua orang itu pergi, menghela nafas dengan penyesalan, dan kemudian kembali menatap Su Tianmu dengan mata khawatir. Memelihara harimau adalah resep masalah, Presiden. Su Tianmu tahu apa yang mereka bertiga pikirkan, tapi Su Ming dan keduanya tidak bisa dibunuh. Begitu mereka terbunuh, semua orang di kamar dagang pasti akan berada dalam bahaya. Terlebih lagi, tidak perlu membunuh. Apakah dia perlu menganggap serius dua orang di alam spiritual? Apakah kalian berdua akan pergi? Su Tianmu duduk, meletakkan tangannya di sandaran lengan, dan memandang Su Jiaxin dan Su Chuan. Presiden, hidup saya diselamatkan oleh kamar dagang. Kamar dagang tidak hanya membantu saya membalas kebencian saya, tetapi juga mencurahkan seluruh upayanya untuk melatih saya. Saya akan hidup dan mati bersama kamar dagang. Presiden, selama Anda berada di kamar dagang selama 1 hari, saya tidak akan pernah pergi. Su Chuan kemudian menyatakan bahwa Su Ming dan Su Ming telah bertindak terlalu jauh, dan dia tidak setuju dengan hal itu. Tapi sekarang dia juga khawatir apakah Sekte Wuhuan akan membalas mereka. Jika sampai pada saat kritis dalam hidup dan mati, dia tidak bisa menjamin sikapnya. Bagus sekali. Kamu akan segera mengerti bahwa setia kepada kamar dagang akan menjadi hal paling benar yang kamu lakukan dalam hidupmu. Mengenai kue yang digambar Su Tianmu, banyak orang di sekitarnya yang mengerutkan bibir, mengira Su Tianmu hanya bisa menyombongkan diri dan tidak bisa membawakan mereka banyak hal praktis. Su Jiaxin, Anda setia kepada kamar dagang. Presiden sekarang akan menghadiahi Anda harta yang dapat menahan pukulan fatal dari alam hukuman surgawi. Tentu saja, Su Tianmu tidak mungkin menggambar kue. Dengan lambaian tangannya, sebuah harta karun datang ke tangan Su Jiaxin. Harta karun yang dapat menahan pukulan dari alam hukuman surgawi. Itu benar. Semua orang di aula pertemuan melihat ke piring batu giok di depan Su Jiaxin. Jika mereka melihat dengan cermat, mereka dapat melihat energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Harta karun yang dapat menahan alam hukuman surgawi cukup penting di Sekte Chaotian, dan bahkan lebih langka lagi di kamar dagang Changlan saat ini. Terima kasih, Presiden. Su Jiaxin tidak percaya pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, dia dengan penuh syukur mengepalkan tinjunya pada Su Tianmu. Pujian Presiden ini untukmu lebih dari itu. Su Tianmu terus berbicara, dan dengan lambaian tangannya,
energi spiritual yang cukup kuat untuk mencekik memenuhi ruang pertemuan. Semua orang merasakan mata mereka berkedip dan melihat tumpukan batu roh muncul di depan Su Jiaxin. Batu spiritual berkualitas tinggi. Bukan, itu adalah batu spiritual Hyukum. Itu semua adalah batu spiritual Hyukum kelas atas. Batu roh Hyukum lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari batu roh biasa, dan batu roh Hyukum bermutu tinggi bahkan lebih mewah. Pasti ada beberapa ribu di antaranya. Hei, berikan saja aku ribuan batu roh Hyukum bermutu tinggi. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan begitu banyak batu roh Hyukum bermutu tinggi di Sekte Wuwang. Semua orang memandangi tumpukan batu spiritual Hyukum dan tersentak lagi. Bahkan batu spiritual Hyukum tingkat rendah diperlakukan sebagai harta karun. Presiden, berikan semua ini kepadaku. Sebuah kue besar jatuh dari langit, dan Su Jiaxin tertegun. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan Su Jiaxin menelan ludahnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan memberikan semuanya padanya, tetapi bahkan jika dia memberikan sebagian darinya, itu akan menjadi hadiah yang besar. Kamu setia kepada kamar dagang. Jika aku hanya memberimu barang kecil ini, bukankah itu akan membuatmu merinding? Menakutkan. Su Jiaxin menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Bagaimana dia bisa begitu berhati dingin? Dia segera membuka mulutnya untuk menghindari penjelasan, tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mu mengangkat tangannya lagi, dan pupil matanya langsung mengecil. Saat berikutnya, segunung pil muncul di depannya. Tambahkan ini, ambil semuanya, dan berlatihlah dengan keras. Su Tianmu berkata dengan megah, kamar dagang membutuhkan orang-orang muda seperti Anda untuk membangun bersama dan menjadi lebih kuat. Su Jiaxin melihat benda-benda di depannya, matanya hampir jatuh ke tanah, dan kakinya mulai terasa lemas. Ada begitu banyak hal yang tidak pernah berani dia pikirkan sebelumnya, tetapi sekarang semua itu ada di hadapannya, semuanya diberikan kepadanya. Kebahagiaan yang tiba-tiba membuat kepalanya pusing. Mungkinkah ini berarti memindahkan gudang kamar dagang? Semua orang di sekitar mereka ternganga. Sampai sekarang, kamar dagang mungkin hanya memiliki begitu banyak hal bagus. Berikan semua barang bagus di gudang kamar dagang hanya kepada Su Jiaxin. Haruskah Kadin terus berkembang? Mereka tidak percaya bahwa semua ini milik Su Tianmu. Jika Kadin dikembangkan secara lokal, mereka akan lebih percaya, tetapi Kadin berkembang dari daerah terpencil seperti Huangji yang peduli terhadap apapun datang dari begitu banyak hal baik. Su Chuan tidak mempedulikan hal itu dan terus menatap Su Tianmu dengan penuh semangat. Dia hanya memikirkan hadiahnya sekarang. Su Jiaxin telah memberi begitu banyak, jadi dia tidak bisa memberi lebih sedikit, bukan? Su Chuan memandang Su Tianmu dengan penuh harap, berharap memberinya hadiah yang setara, tapi dia melihat Su Tianmu menoleh untuk melihat Ni Changming. Apa artinya ini? Tidak ada imbalan untuknya. Wakil Presiden Ni, semua yang ada di cincin penyimpanan ini akan disita dan digunakan untuk pengembangan kamar dagang. Siapapun yang tidak meninggialkan kamar dagang hari ini akan diberi hadiah. Ya, Presiden. Ni Changming mengambil cincin penyimpanan dan mengepalkan tinjunya dengan hormat, berbalik untuk melihat ke arah Su Chuan. Su Chuan, kamar dagang akan memberimu hadiah secara terpisah. Su Chuan tiba-tiba menjadi tidak puas saat mendengar ini dan memberinya hadiah lagi. Berapa banyak pahala yang bisa diberikan kepadanya? Ini jelas jauh lebih rendah daripada Su Jiaxin. Apakah tindakan presiden dan tindakan wakil presiden memiliki konsep yang sama? Bagaimanapun, dia tidak percaya Ni Changming bisa menghadiahinya dengan banyak hal baik. Melihat Su Tianmu dalam sekejap, dia merasa lebih tidak puas. Apakah dia berprasangka buruk terhadapnya? Mereka juga setia kepada kamar dagang, dan dia telah menunjukkan kesetiaannya. Kenapa dia tidak bisa memberinya begitu banyak hal baik? Su Tianmu tentu saja punya alasan sendiri untuk tidak memberinya begitu banyak hal baik secara langsung, yaitu, pendirian Su Chuan tidak cukup tegas. Jika dia memiliki pendirian teguh yang sama seperti Su Jiaxin, dia pasti akan menghadiahinya dengan hal-hal baik yang sama. Su Tianmu tidak memberi hadiah kepada Su Chuan secara langsung, tetapi yang lain tidak merasakan banyak. Sebaliknya, mereka penasaran dengan berapa banyak barang bagus yang ada di cincin penyimpanan yang diberikan Su Tianmu kepadanya. Tidak hanya mereka penasaran, Ni Changming juga sangat penasaran. Dia menembus cincin penyimpanan dengan kesadarannya, dan dia tersentak di tempat. Mendesis.
Dia menghirup udara dingin sambil menjentikkan jarinya sepenuhnya, yang membuat wajahnya Mahtei rasa. Dia pikir akan ada banyak hal baik, tapi dia tidak pernah mengira akan ada begitu banyak hal baik. Melihat reaksinya, semua orang di aula pertemuan tergerak. Untuk dapat mengejutkan wakil presiden yang bermartabat seperti ini, isi di dalamnya pasti tidak lebih lemah dari yang diberikan kepada Su Jiaxin. Tidak, seharusnya lebih dari itu. Wakil presiden, berapa banyak hal baik yang diberikan presiden kepada Anda? Bisakah kamu membantu kami mendapatkan pengetahuan? Meskipun Su Tianmu masih di sini, mereka tidak sabar untuk melihat betapa banyak hal baik yang ada. Ni Changming tercekik untuk waktu yang lama sebelum meminta izin kepada Su Tianmu. Hanya ketika Su Tianmu mengangguk setuju barulah dia berani mengeluarkan barang-barang itu dan menunjukkannya kepada orang lain. Jika banyak hal baik yang dimunculkan pasti akan diidam-idamkan, namun yang terpenting saat ini adalah menstabilkan hati masyarakat. Dan dia juga percaya bahwa Su Tianmu pasti punya cara untuk menghadapi musuh yang kuat. Semuanya keluar bersamaku. Aula pertemuan tidak mudah untuk bermanuver, jadi Ni Changming berbalik dan berjalan keluar. Semua orang saling memandang dengan bingung, bertanya-tanya mengapa Ni Changming ingin keluar. Bukankah ruang pertemuannya cukup besar? Setelah mengikuti Ni Changming keluar, dia tidak terlihat dimanapun. Ketika saya melihat ke atas, saya menemukan bahwa dia sedang melayang tinggi di langit. Mengapa kamu terbang begitu tinggi? Di mana barang-barang itu? Cepat keluarkan dan tunjukkan kepada semua orang. Ni Changming tidak membuang waktu dan menggosok cincin penyimpanan. Saat berikutnya, langit terhalang dan seluruh loteng berubah dari siang ke malam. Ledakan. Lalu terdengar suara gemuruh yang keras, dan bumi berguncang. Apa-apaan? Sebelum semua orang memahami apa yang sedang terjadi, mereka menemukan bahwa energi spiritual dari Hyukum tersebut dicurahkan ke dalam hidung dan mulut mereka. Aku bahkan tidak bisa bernapas. Ini jauh lebih kuat daripada saat Su Jiaxin diberi ribuan batu roh Hyukum bermutu tinggi. Apakah itu batu roh Hyukum lagi? Mereka segera memahami bahwa apa yang Ni Changming keluarkan pastilah batu spiritual Hyukum lagi. Ketika mereka melihat lebih dekat, rahang mereka terjatuh ke tanah karena terkejut. Mereka melihat seluruh gunung Lingxi muncul di depan mereka. Gunung Lingxi. Itu terlalu berlebihan. Tidak, itu tidak benar. Itu bukan batu roh Hyukum bermutu tinggi. Seorang pria kuat di alam surgawi gemetar dan berbicara. Beberapa orang di sebelahnya memandangnya dengan ragu. Jelas bahwa itu adalah batu spiritual Hyukum, dan mereka masih mengatakan itu bukan. Ya, itulah inti dari Hyukum. Itu adalah gunung esensi spiritual. Kutu kupret. Hyukum gunung sum-sum spiritual. Kata-kata itu menimbulkan ribuan gelombang, dan semua orang di tempat itu ketakutan. Esensi spiritual. Gunung, konsep apa ini? Semua orang hanya merasa pikiran mereka sedang kacau dan mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Mereka hanya dapat memahami bahwa sebongkah batu apapun yang dijatuhkan dari gunung esensi spiritual dapat melampaui ribuan batu roh Hyukum tingkat tinggi yang diperoleh Su Jiaxin. Apakah kemurahan hati itu? Ini kemurahan hati. Itu bisa disebut Gilia. Su Chuangang masih penuh dengan ketidakpuasan, tetapi setelah menyadari bahwa ini adalah gunung sum-sum spiritual Hyukum, dia langsung berlutut. Itu karena dia rabun dan dia terlalu muda. Ni Changming menatap kerumunan. Melihat efeknya hampir selesai, dia berbalik dan menyingkirkan gunung esensi spiritual, meninggalkan beberapa harta karun dan pil obat. Semua orang belum pulih dari keterkejutannya, dan ketika mereka melihat sedikit harta karun dan bahan obat, mereka tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Seluruh esensi spiritual Hyukum yang segunung telah meningkatkan ambang keterkejutan mereka secara signifikan. Apalagi yang bisa membuat mereka mengalami guncangan sebesar itu? Butuh waktu lama bagi mereka untuk memikirkan hal-hal itu. Itu, Bu Tiangen. Kutu kupret, akar pembangun surga digunakan untuk memurnikan bahan obat inti yang dapat menembus alam Fa Tianxiang. Itu hanya satu bagian, dan dibutuhkan 3 harta karun yang dapat menahan alam sihir, surga, dan bumi untuk menggantikannya. Atau segunung kecil esensi spiritual Hyukum. Hanya mengenali ramuan obat membuat semua orang jatuh ke tanah karena terkejut. Ya dewa, aku bisa menemukan bahan obat yang begitu bagus seumur hidupku.
Terutama para alkemis itu, mereka begitu bersemangat saat melihat butian gen hingga hampir pingsan. Apa yang ada di dalam botol giok itu? Buka dan lihat. Seseorang dengan hati-hati mengerahkan kekuatan dan dengan lembut membuka botol batu giok. Pasti ada ramuan hebat di dalamnya, dan tidak ada yang takut menghancurkannya. Melihat ramuan itu keluar dari botol batu giok dan melayang di udara, para alkemis semua bingung. Untuk sesaat, mereka tidak bisa mengenali ramuan apa itu. Sepertinya itu adalah pil hukuman surgawi. Tidak, ada tanda petir di atasnya, itu pasti pil hukuman guntur. Hai, sial. Ketika mereka akhirnya mengetahui apa ramuan itu, para alkemis sangat terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Pil hukuman surgawi, seperti namanya, adalah pil yang membantu menerobos alam hukuman surgawi, dan pil hukuman guntur satu tingkat lebih tinggi dari pil hukuman surgawi. Tidak hanya dapat membantu alam hukuman surgawi menerobos, tetapi juga dapat membantu alam hukuman surgawi bertahan dari 9 kesengsaraan dan hukuman surgawi. Sulit untuk menemukan sepotong emas, dan itu tidak cukup untuk menggambarkannya. Sepertinya itu adalah harta pertahanan. Sepertinya itu adalah harta karun lain untuk melawan alam hukuman surgawi. Engah. Melihat harta karun lainnya, beberapa orang penasaran dengan jenis harta karun itu, sehingga mereka menggunakan indera spiritualnya untuk mengetahuinya. Akibatnya, mereka langsung melakukan serangan balik. Mereka muntah darah dan terbang mundur, mereka tidak jatuh ke tanah. Itu adalah harta yang setara dengan serangan dari alam surgawi dan alam bumi. Dia berseru dengan bibir gemetar di tengah tatapan mata orang lain yang kebingungan dan terkejut. Bukankah merupakan harta karun untuk menolak alam hukuman surgawi? Harta karun yang menyerang masih setara dengan serangan dari alam Fatian Siang dan alam bumi. Sial, harta karun yang satu ini bisa menghancurkan seluruh kamar dagang kita. Lalu, apakah semua harta karun itu begitu kuat? Tidak heran orang itu terlukia tanpa alasan. Itu setara dengan harta karun ofensif di alam Fatian Siang. Kaki semua orang di kamar dagang Changlan lemah. Ini mungkin sesuatu yang tidak akan pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Sekarang mereka tidak hanya melihatnya, tetapi juga ditempatkan di depan mereka. Setelah sekian lama, mereka semua melihat ke aula pertemuan dan Sutianmu duduk di singgasana di atas, dengan rasa kagum di mata mereka. Dari mana Presiden mendapatkan semua hal baik ini? Presiden, siapa kamu? Dari mana asal-usul Presiden? Seorang tuan muda dari sisa keluarga kuno yang memulai bisnisnya sendiri. Mampu menghasilkan begitu banyak hal baik, mereka mulai menebak bahwa latar belakang Sutianmu sebesar langit. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang yang bangkit dari bawah dan memimpin kamar dagang untuk mengambil kendali Tianjiang bisa mendapatkan begitu banyak harta langka? Untuk dapat mengambil begitu banyak harta sekaligus, saya khawatir putra suci sekte itu pun tidak cukup, setidaknya dia harus menjadi pewaris peninggalan kuno. Sutianmu memiliki kekayaan bersih alam dharma, langit dan bumi. Tuan dan nyonya muda dari sisa klan kuno mungkin tidak akan bisa mendapatkannya, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi orang suci dan orang suci dari sekte tersebut untuk mendapatkannya. Cincin penyimpanan yang diberikan Sutianmu kepada Ni Changming berisi lebih dari sekadar barang baik ini. Dia membunuh beberapa orang Fatian Siang dan alam bumi di tanah dewa kuno, hanya menyisakan 2 anggota keluarga alam bumi Fatian Siang, dan hanya 1 yang memiliki dirinya sendiri. Semua hal lain yang berhubungan dengan budidaya diberikan kepada Ni Changming untuk pengembangan kamar dagang. Ruang besar untuk menyimpan cincin telah terisi penuh. Melihat momentumnya sudah ada, Ni Changming menyimpan barang-barangnya dan berkata dengan lantang, ikuti perintah Presiden, rayakan bersama, dan semua orang akan diberi hadiah. Saat kata-katanya jatuh, suasana mencapai klimaks. Semua orang yang hadir melompat kegirangan dan berteriak seolah-olah mereka gila. Hidup Presiden, panjang umur kamar dagang. Haha, Presidennya bijaksana, panjang umur kamar dagang. Hidupku milik kamar dagang mulai sekarang, hidup Presiden. Banyak sekali hal-hal baik yang bahkan alam dharma, langit, gajah, dan bumi pun akan membuat Anda bersemangat, apalagi mereka, tidak ada yang bisa begitu bersemangat hingga menjadi gila. Sial, balas dendam hari ini akan terbayar 2 kali lipat besok. Changlan, tunggu aku. Saudara Jiang, ayo kita ke rumah Ma dulu. Saat kita berhasil bergabung dengan Sekte Wuwang,
kita akan membuat mereka terlihat bagus. Baik Su Ming dan Su Ming masih saling mengumpat saat keluar. Tak satu pun dari mereka punya waktu untuk mengambil lengan yang terputus, dan Su Tianmu tidak bisa membiarkan mereka mengambilnya. Sekarang mereka hanya bisa menghentikan pendarahan dan menggunakan lukiannya ramuan untuk membuat lengan tumbuh kembali. Dan akan ada masa kesahkietan. Sedikit rasa sakit yang datang dari lengan mereka membuat mereka berdua semakin membenci Su Tianmu. Selama mereka berhasil bergabung dengan Sekte Wuwang, mereka akan segera membalas dendam pada kamar dagang Changlan. Kamar dagang Changlan akan hancur menjadi abu. Melihat cahaya berkilauan dari cincin penyimpanan, Su Ming dengan tidak sabar mengeluarkan slip giok untuk berkomunikasi. Untungnya, dia terbiasa memakai cincin penyimpanan di tangan kirinya. Jika dia memakai cincin penyimpanan di tangan kanannya seperti Jiang Ping, itu akan sangat besar. "Saudara Su, siapa yang memanggilmu?" Jiang Ping bertanya dengan rasa ingin tahu, merasa sangat tertekan pada saat yang sama. Dia seharusnya tidak meletakkan cincin penyimpanan di tangan kanannya. "Orang-orang dari kamar dagang Changlan," kata Su Ming dengan sungguh-sungguh. "Saya sangat marah saat itu juga sehingga saya ingin menghancurkan slip giok itu. Tapi setelah memikirkannya, dia tetap tidak menghancurkannya dan memeriksa panggilannya. Kamar dagang Changlan juga memanggilmu, kurasa aku menyesalinya. Pasti wakil presiden Ni dan yang lainnya yang meminta maaf kepada kami dan memohon pengampunan kami." Apa yang dikatakan Jiang Ping persis seperti yang dipikirkan Su Ming. Dia merasa jauh lebih baik dan membaca pesan itu dengan sikap merendahkan. Apakah kita akan berangkat lebih awal?" Su Ming mengerutkan kening. Ternyata itu bukanlah panggilan dari Ni Changming dan yang lainnya untuk meminta maaf dan memohon, melainkan panggilan dari salah satu temannya di kamar dagang, yang juga memberitahunya bahwa dia telah pergi lebih awal. "Ini adalah kamar dagang yang rusak. Saya tidak ingin tinggal di sini sepanjang hari. Mengapa Anda pergi lebih awal?" Su Ming terkekeh, merasa bahwa panggilan temannya hanyalah lelucon. "Saudara Su, terus lihat apa yang dia katakan." Jiang Ping juga mensibir. Dia ingin melihat gading apa yang keluar dari mulut guguik itu. Su Ming hanya membacakan isi slip giok, dan baris kata muncul di depannya. "Setelah Anda pergi, Presiden dengan murah hati menghadiahkan Su Jiaxin, ribuan batu roh hiukum bermutu tinggi, ribuan botol pil, dan harta yang dapat menahan hiukuman surgawi." Setelah membaca baris ini, Su Ming dan keduanya tercengang, dan saling memandang dengan kaget. Changlan sangat murah hati. Banyak sekali hal baik yang tidak akan pernah mereka dapatkan jika bergabung dengan Sekte Wuwang, dan keduanya langsung menjadi cemburu. "Kamu punya banyak barang bagus, kenapa kamu tidak memberikannya kepada kami?" Changlan adalah wanita kutu kupret ini. Mereka berdua sangat marah. Jika mereka mengambil barang-barang itu dan memberikannya lebih awal, apakah mereka akan pergi? Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa karena mereka tidak sabar untuk pergi, Su Tianmu tidak punya waktu untuk mengeluarkan barang-barangnya. Changlan pasti hanya pamer. Bagaimana kamar dagang bisa memberi hadiah begitu banyak hal baik? Itu pasti untuk menstabilkan hati orang dan mengeluarkan semua barang bagus di gudang. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa orang Changlan bisa begitu baik dan kekayaan keluarga mereka begitu kaya, sehingga mereka berdua tersenyum menghine. Namun saat mereka terus menonton, mereka tidak bisa tertawa lagi. Presiden memberikan cincin penyimpanan kepada wakil presiden Ni, dan wakil presiden Ni secara langsung memindahkan segunung esensi spiritual hiukum dari cincin penyimpanan. "Semangat, Sum-Sum, itu masih gunung. Apakah Anda yakin tidak ada kesalahan ketik?" Su Ming dan keduanya tercengang saat melihat ini. Mereka lebih suka percaya bahwa pria itu salah ketik daripada Changlan bisa menghasilkan segunung sum-sum hiukum spiritual. Esensi hiukumnya pun belum bisa mereka sentuh. Kalau datang langsung ke gunung, konsepnya apa? Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Itu sungguh keterlaluan. Kau mengarang cerita denganku. Mereka berdua mensibir dan tidak percaya sama sekali. Mereka tidak percaya apapun tentang akar pembangun surga yang akan datang berikutnya, yang setara dengan serangan gajah surgawi dan alam bumi, apalagi kejutannya. Sepertinya kamar dagang Changlan telah melakukan segala kemungkinan untuk menyelamatkan kita. Kamu pikir kami berumur 3 tahun? Kamu mencoba membuat kami menyesal menggunakan trik ini dan menipu kami agar kembali, Bodioh.
Mereka berdua mengira mereka sangat pintar, jadi mereka terus bergegas ke rumah Ma tanpa tertawa. Apakah kamu masih mengirimkan panggil Lian? Ini belum berakhir. Su Minggang hendak menyingkirkan cincin penyimpanan, tetapi ketika dia melihat panggil Lian lain datang, dia sangat tidak sabar. Jika dia terus berbicara omong kosong dengannya, dia akan menghancurkan Sleep Giok dan tidak akan ada kesempatan untuk mengganggunya di masa depan. Dia bahkan berteleportasi ke sini. Mari kita lihat trik apa lagi yang bisa mereka lakukan. Melihat kali ini adalah teleportasi, Su Ming tidak mau tertawa. Yang terbaik baginya adalah melihat Changlan berlutut dan meminta maaf secara langsung saatnya dia kembali sebagai raja. Apa-apaan? Kenapa kamu tidak bisa melihat apapun? Saat transmisi gambar dihidupkan, keadaan menjadi gelap gulita dan tidak ada yang terlihat sama sekali. Setelah sekian lama, mereka akhirnya melihat dengan jelas bahwa yang terpantul di gambar itu adalah sebuah gunung. Gunung Lingxi. Khawatir. Pindahkan saja gunung. Su Ming dan keduanya sekilas mengenalinya sebagai Gunung Lingxi. Kemudian mereka mendengar seseorang berseru Gunung Lingsui saat berteleportasi, dan mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lemah. Butiangen. Pil Hukuman Guntur. Harta yang setara dengan serangan dari alam bumi Fatian Siang. Kejutan berikutnya mengejutkan mereka berdua. Hal-hal ini, apalagi berada jauh, mereka bahkan tidak akan bisa melihat, apalagi mendapatkannya, setidaknya selama 300 tahun. Sekarang saya bisa melihat pemandangan ini melalui video, ini sudah merupakan berkah yang luar biasa. Ada banyak hal baik di luar sana. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak barang bagus? Berapa banyak barang bagus yang ada di ring penyimpanan itu? Ketika mereka mengeluarkan gunung sumsum spiritual, mereka dapat menghibur diri mereka sendiri dengan mengeluarkan barang-barang di bagian bawah kotak untuk menggertak orang lain. Tetapi kemudian beberapa harta karun dan ramuan obat yang mereka keluarkan begitu menakutkan sehingga mereka tidak dapat lagi mempercayainya. Masih ada sesuatu di dalam ring penyimpanan. Berapa banyak barang bagus yang ada? Setelah sekian lama, badan mereka tiba-tiba bergerak, dan mereka berbalik dan berlari menuju kamar dagang. Ada begitu banyak hal baik yang tidak akan bisa mereka dapatkan jika mereka pergi ke Sekte Wuwang selama ratusan tahun, tetapi mereka adalah jenius terbaik di kamar dagang dan dapat menikmatinya secara langsung. Mereka masih memahami betul bahwa mereka lebih memilih menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Dengan sumber daya yang ada di ujung jari mereka, siapapun dengan IQ normal tidak akan menyerah. Sekarang mereka akhirnya menyesalinya. Mereka seharusnya tidak meninggalkan kamar dagang. Mereka pergi terlalu dini. Bahkan jika mereka pergi, mereka harus menggunakan semua barang bagus itu sebelum mereka bisa pergi. Di tengah perjalanan, mereka berdua perlahan berhenti dan akhirnya sadar kembali. Saudara Su, apakah kamar dagang masih akan menerima kita ketika kita kembali? Jiang Ping tampak khawatir. Mereka telah mengkhianati kamar dagang. Sekarang mereka akan menjadi seperti Guguik dengan punggung patah ketika mereka kembali. Mereka pasti akan diejek, ditampar wajahnya, dan bahkan dipermalu kian lebih. Su Ming juga ragu-ragu, tapi dengan cepat mengambil keputusan. Saudara Jiang, pikirkanlah, berapa tahun kita harus bergabung dengan Sekte Wuwang sebelum kita dapat melihat esensi hukum. Jiang Ping menggelengkan kepalanya karena bingung, dia tidak bisa membayangkannya sama sekali. Dia tidak pernah mengalami kekejaman sekte tersebut. Saat ini, hanya Su Tianmu yang secara resmi bergabung dengan sekte tersebut, tetapi dia belum memperoleh sedikit pun esensi hukum bahkan setelah membunuh beberapa orang di alam surga alam hukuman surgawi. Jika Anda berhak menikmatinya, itu adalah sebuah kemewahan bagi orang lain untuk melihatnya. Bahkan jika Su Ming tidak memahami kesulitannya, dia masih tahu bahwa dengan kekuatan mereka, hanya dengan mencium esensi hukum sudah dianggap sebagai tahun baru. Saudara Jiang, jika Anda memikirkannya lagi, menurut kecepatan perkembangan kultivasi kita tidak akan dapat memperoleh sepotong esensi hukum setidaknya selama 2 hingga 300 tahun, tetapi selama kita kembali ke alam kamar dagang, kita bisa segera menikmatinya. Jiang Ping masih memandangnya dengan bingung, mengapa kamu begitu percaya diri? Kami adalah orang-orang jenius terbaik di kamar dagang. Jika mereka tidak dimanfaatkan oleh kami, mereka akan dimanfaatkan oleh orang-orang biasa-biasa saja itu.
Selama kita kembali ke kamar dagang, apalagi esensi hukum, semua ramuan bagus dan harta bagus itu akan menjadi milik kita. Dengan bakat kita, dibutuhkan setidaknya 200 tahun untuk mencapai alam surgawi. Tetapi jika ada begitu banyak hal baik, hanya perlu 100 atau bahkan puluhan tahun untuk mencapai alam surgawi. Peluang menembus alam dharma, langit dan bumi juga akan meningkat pesat. Kata-kata Su Ming benar-benar menyentuh hati Jiang Ping, membuatnya merasa bersemangat. Oke, ayo kembali. Apapun yang terjadi, kita akan menanggungnya bersama. Sesuai dengan apa yang dikatakan Su Ming, tidak peduli betapa terhinanya Anda, itu semua sepadan. Berjalan, kedua orang itu dengan cepat bergegas kembali ke kamar dagang. Saat ini, kamar dagang masih dalam keadaan perayaan, dengan senyuman di wajah semua orang. Su Ming dan keduanya melihat pemandangan ini dengan ekspresi rumit, dan mendarat di depan beberapa penjaga. Melihat betapa bahagianya mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Saudara-saudara, mengapa kamu begitu bahagia?" Tentu saja karena kamar dagang menghadiahi kami banyak hal baik. Saya menerima 3 botol ramuan dan 10 batu spiritual hukum tingkat rendah. Senjata juga sudah langsung diganti. Kenapa kamu tidak senang? Mendengar apa yang dikatakan penjaga, Su Ming merasa sangat tidak nyaman. Bahkan penjaga gerbang pun diberi begitu banyak hal baik. Beberapa penjaga memandang Su Ming dan keduanya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka segera mengeluarkan senjata. Apakah kamu tidak mengkhianati kamar dagang? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamar dagang, sama-sama. Berani berdansa dengan mereka dengan senjata dan tongkat. Su Ming dan kedua pria itu saling memandang dengan mata seram. Kapan beberapa guguik penjaga berani membuat masalah di depan mereka? Mereka ingin memberi pelajaran kepada para pengawas ini, tetapi mereka menolak. Saat ini, ketidaksabaran mereka mengacaukan rencana besar mereka. Bisakah Anda masuk dan melaporkannya? Katakan saja kami mengetahui kesalahan kami dan kembali untuk meminta maaf. Beberapa penjaga tersenyum dingin dan berlutut bahwa kedua pengkhianat ini kembali untuk mendapatkan hadiah dari kamar dagang. Mereka sangat tidak tahu malu terhadap hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu. Keluar sekarang, kamar dagang tidak menyambutmu. 2 pengkhianat, cepat pergi dan jangan mengotori kamar dagang. Melihat para penjaga berani menghina mereka seperti ini, Su Ming dan yang lainnya diliputi amarah. Tetapi memikirkan tentang harta karun yang sangat besar di gunung esensi spiritual, mereka mengertakkan gigi dan menahan amarah mereka. Apa yang harus dilakukan? Anak itu tangguh, apa yang harus saya lakukan sekarang karena mereka bahkan tidak bisa masuk ke kamar dagang? Biarkan mereka melapor untuk kita. Pada saat ini, Su Ming memikirkan teman-temannya, dan dengan cepat mengeluarkan slip giok untuk memanggil teman-temannya satu persatu, meminta mereka untuk melapor dan menjadi perantara bagi mereka. Setelah interogasi, Su Ming dan keduanya menunggu berita dengan percaya diri. Sekarang saatnya Kadin kekurangan talenta. Jika mereka berubah pikiran, Kadin pasti akan menyambut mereka kembali dengan hangat. Namun, setelah mereka menunggu setengah jam, tidak hanya tidak ada yang keluar untuk menyambut mereka, bahkan pesannya pun tidak membuahkan hasil, dan tidak ada tanggapan sama sekali dari slip giok. Berdengung, slip giok itu akhirnya merespons. Su Ming sangat gembira. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa orang lain yang mengiriminya pesan, yang membuatnya sangat kecewa. Saudara Su, sepertinya kamar dagang tidak akan menerima kita, jadi ayo pergi. Jiang Ping berkata dengan sedih. Sekarang mereka seperti badut di depan gerbang gunung, diarahkan oleh orang yang lewat dan jarum. Tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Mengapa kamu begitu cemas? Su Ming berteriak dengan marah melalui suara, pergi sekarang, kamu tidak menginginkan esensi hukum. Apakah kamu tidak menginginkan harta karun itu? Tentu saja dia menginginkannya, tapi apalagi yang bisa dia lakukan sekarang? Bagaimana kamar dagang bisa menerima kita dengan begitu mudah ketika kita kembali? Mereka pasti akan menguji kita. Berlututlah. Apa? Berlutut. Jiang Ping bingung. Kenapa dia berlutut? Berlututlah sampai kamar dagang memaafkan kita. Demi sumsum hukum, ramuan terbaik, dan harta karun yang kuat yang ada di ujung jarinya, Su Ming tidak peduli tentang apapun dan langsung berlutut ke arah aula pertemuan. Murid Su Ming tahu bahwa saya salah, tetapi saya tetap meminta Presiden memberi saya kesempatan untuk mengubah cara saya.
Jiang Ping meliriknya dengan ekspresi rumit, jantungnya berdetak kencang, dan dia juga berlutut. Murid Jiang Ping tahu bahwa saya melakukan kesalahan, dan mohon minta Presiden memberi saya kesempatan untuk menebus dosa-dosa saya. Bersambung.